Udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota, kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Nakal. Kamu gak sabaran banget sih? Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu Mama. Mama, tadi Celo lihat Papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpen cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi. Oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, Nak? Celo lihat Papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, Papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus? Mateng, abis dah gua. Mungkin AC mobil Papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak Mama sama Om Flos waktu Papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Minum susu rasa semangka. Flip-flop. Luna, Kenapa ini? tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet. Kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal koit dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop. Astaga, Juliet. Ibu nggak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan, Bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet, flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku gak akan bilang. Makasih, Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gue nggak sengaja. sengaja. Flip-flop. Seri, Flip-flop. Seri, Aska, please. Flip-flop. Seri. Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Sorry, Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. Hah? flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf, Snow. Tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow. Dia nggak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku. Jadi status aku ratu sekolah. Di public atau di private ya? Di private aja ah. Aku mau tahu siapa-siapa aja yang beneran temen aku. Juliet, status sekolah lo apa? Kenapa gembok gitu? Lo private ya?
Iya, soalnya aku malu. Status aku cuma pelayan. Nggak sedih pada ngerasa malu, status gue itu Dayang. Baru jadi dayang aja kok belagu amat. Dayang itu punya kesempatan buat dekat sama Raja. Siapa tahu kan, Raja bakal jatuh cinta sama gue. Alah, nggak usah mimpi lo. Lo lupa kalau masih ada gue, Dayang paling cantik di sekolah ini. Sayang, status aku pengawal raja loh. Status kamu apa? Pelayan. Apa? Kita putus aja. Pengawal itu statusnya lebih tinggi daripada pelayan rendahan. Oke, gue juga ogah sama pengawal. Lo itu nggak pantas bersanding sama gue. Emangnya lu siapa? Beraninya? Cukup. Salam hormat Raja. Salam hormat, Raja. Cantiknya. Siapa namamu? Juliet, Raja. Perlihatkan statusmu. Baik. Kok nyengat banget ya baunya? Juliet, lu gak apa-apa. Juliet, kamu kenapa, nak? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Juliet, jangan-jangan kamu hamil ya? Hah? Yes. Alhamdulillah. Di dalam sini ada baby. Lucu kok. Akhirnya aku jadi nenek. Ayo Rus. Demi cucu kita putih bersih, Rus. Mike, Eddie, tangkap ya. Ready? Oh, ini baju waktu bayi. Kangen banget. Lihat deh, lucu ya. Juliet, kamu nggak ada ngidam-ngidam apa gitu? Ngidam? Ada sih. Kamu mau apa, nak? Bilang sama bapak. Apapun yang kamu mau, papa beliin. Pengen lihat snow dance. Ibu Juliet, ngidam tuh bisa yang normal aja gak? Mangga Buddha contohnya. Gue beliin deh sama pohonnya sekalian. Snow, kalau ngidam nggak diturutin ntar anak kamu ileran loh. Kamu mau anak kamu ileran? Pokoknya aku gak mau. Juliet, Mashallah. Hey, hold up. lame lah. That was trying to get his leg back. Wow, pull up. Pew, spin, back. Pull up. Pew, spin, back. Mashallah. Comme les autres, mashallah. Ensemble, c'était bien. Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 900 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan. Gimana nih? Cielo, Bombastic side eye. lu lagi. Kenapa jalan telepon papi nggak diangkat? Hah, 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Mateng. Ya udah, papi minta maaf ya, Cielo. Juliet, kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding, woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak?
Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener. Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allah malah kesem tuh di kaman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki, lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki, tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka, kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang, dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ya, apa gelap banget.